Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Kang Yayat. Iya. Kang Yayat, sebenarnya kalau pemerintah yang Iya. saat ini sudah membentuk Satgas Iya. Kuala ini ya, ingin melibatkan warga lokal, masyarakat lokal untuk bisa tepat sasaran dan juga mengetahui apa sebenarnya kebutuhan mereka. Ini bagaimana langkah yang tepat sebenarnya? Pertama begini, Satgas ini rekonstruksi secara fisik menormalkan kondisi sungai. Kedua, harus ada rekonstruksi sosial ekonomi. Bisa nggak pekerjaan pemulihan ini ya nanti menormalkan, melibatkan tenaga lokal sebagai pekerja, warga sekitar. Ada proses seleksi di dalamnya. Apa yang kira-kira bisa membangun ekonomi mereka, mereka menjadi tenaga padat karya. Itu kan menarik ya. Jadi dengan uang yang mereka dapatkan, mereka bisa survive, kemudian suatu saat ada saving untuk suatu saat bisa memperbaiki rumahnya. Tapi pertanyaannya, sepanjang ini proyek kan jangan sampai kalau ada rekrutmen tenaga dari luar terlalu banyak. Tapi kalau masih bisa dari lokal, tolong dititipkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pola penanganan simpul kebutuhan ya air pokok. Tadi saya katakan bahwa sekarang banyak sumur bor yang dibuat oleh pemerintah. Dananya berapa? 150 juta. Yang menjadi pertanyaan tadi, kalau listrik yang belum masuk bisa itu berarti bisa dipakai atau tidak. Gensetnya berapa kapasitasnya. Itu artinya airnya pun yang ada bisa bermanfaat jika mesinnya ada, listriknya ada. Yang kedua, sistem distribusinya. Itu bagaimana? Pasti itu akan menjadi semacam keran air umum bersama. Nah ini juga akan membuat persoalan bagi mereka yang jauh jaraknya. Nah itu kan menjadi tantangan buat kita. Jadi ketika kita menangani satu simpul-simpul masalah itu diurai, yang paling penting bagaimana dia segera dimanfaatkan secara mudah dan tidak tergantung kepada satu sistem pelayanan yang sangat tergantung kepada energi listriknya. Baru saya menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Wamen. Prajanya datang. Yang menarik adalah bukan hanya membersihkan kantor-kantor yang lumpuh, tapi bagaimana memulihkan fungsi pemerintahannya berjalan. Nah pertanyaan tadi kan, ada data dikumpulkan. Bisa nggak nanti Praja itu membantu membangun ekosistem baru ya? Pendataan itu. Nah pertanyaan kembali, nanti datanya pakai listrik ada nggak Dil ya? Nah itu kan data manual atau data apa? Jadi yang menarik adalah fungsi pemerintahan tidak bisa berjalan jika aspek dukungan infrastruktur pendukung utamanya tidak disiapkan, tidak ada. Artinya di sini harus dibuat kan? Baru nanti yang menarik adalah fungsi apa yang bisa dikembangkan untuk menggerakkan. Jadi contoh saya mengatakan, apakah nanti ada aspek kesehatan bisa atau tidak. Nah ini ada bagusnya, bisa tidak Kementerian Dalam Negeri tidak hanya bekerja untuk memanfaatkan tenaga-tenaga dari IPDN. Bisa nggak dari kampus-kampus di luar itu, khususnya untuk tenaga kesehatan, tenaga administratifnya, tenaga teknik. Kan Presiden sudah meminta kepada perguruan tinggi mampu nggak untuk berkontribusi. Nah, itu menarik itu. Apalagi bagi mereka yang nanti suatu saat KKN ke daerah untuk bisa membantu pemulihan. Jadi kalau dikeroyok rame-rame ini sebetulnya bisa cepat upaya pemulihan dan rekonstruksi kawasan yang terkena bencana gitu. Oke, bekerja bersama-sama gitu ya. Kita tahan terlebih dahulu Kang Yayat, kita akan melihat secara langsung bagaimana kemudian kondisi terkini di Aceh Utara. Sudah tersambung bersama kami rekan kami Syaiful di sana. Selamat malam Syaiful, seperti apa kondisi Aceh Utara pada malam hari ini? Ya, baik Tiara dan pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di Matang Panjang, Baktia Barat, Sampoinit, Aceh Utara. Di tempat saya laporkan ini ada 11 rumah yang hilang dari tempat ini akibat banjir bandang menerjang di kawasan ini. Yang perlu kita ketahui bahwa pada malam hari ini suasana masih terjadinya banjir rob ya di kawasan Senudun, di mana di tempat tersebut yang selama ini masih terisolir, dan beberapa hari lalu masyarakat sempat membuat jalan untuk menuju ke daerah terisolir tersebut. Banjir rob yang terjadi pada hari ini sudah mengikis seluruhnya, bahkan sebagian daratan yang ada di kawasan Senudun Lopo ini sudah kembali terseret ke dalam air. Tadi sempat saya bertanya kepada masyarakat di sana bahwa saat ini mereka ini masih terisolir dan tidak ada penerangan lampu.
Bahkan kalau misalnya ada ingin yang membantu mereka, justru mereka tidak menginginkan mesin diesel, mesin genset ya, karena butuh biaya untuk minyak, untuk diisi minyak. Tetapi mereka berharap kalau ada yang membantu solar cell karena ini tidak mengeluarkan biaya lain. Demikian Tiara. Di sana seperti apa, Syaiful? Dengan adanya situasi kondisi ini? saat ini masih kondisi di Sinudun sendiri saat ini masih terjadi banjir rob ini. Banjir rob pasang purnama. Jadi ini ada kemungkinan 2 hari ke depan daratan ini akan terus mengikis. Baik. Jadi mereka berharap supaya diadakan alat berat ini paling tidak 5 unit untuk membuat daerah sini tembus. Kemarin baru 1 lokasi ditutup, kemudian 9 lokasi lain masih terbuka dan mereka masih terisolir, demikian Tiara. Baik, warga membutuhkan adanya alat berat karena di Aceh Utara saat ini kembali terjadi banjirop, bahkan ada sejumlah wilayah yang terisolasi dan penerangan yang belum menyala begitu ya di sana. Terima kasih Syaiful, ini mudah-mudahan bisa menjadi catatan dan juga pantauan juga oleh pemerintah untuk segera ditangani. Saya kembali ke Kang Yayat. Kang Yayat, kalau tadi sempat disebutkan ya, tersambung begitu dengan adanya laporan dari rekan kami yang ada di Aceh Utara berkaitan dengan infrastruktur yang sangat penting. Jadi sebenarnya kalau secara skala prioritas kita berbicara mengenai infrastruktur dan juga kondisi sungai yang saat ini difokuskan oleh Presiden, ini seperti apa? Ini mohon maaf sekali lagi saya mengatakan, keterbatasan infrastruktur khususnya energi itu membuat terbagi 2 pola. Hanya bisa bekerja pada waktu terang, malam hari lumpuh. Jadi artinya malam hari tanpa energi listrik itu bisa membuat aktivitas sangat terganggu ya. Artinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tambahan yang bisa dilakukan. Kedua, pasokan listrik air yang tergantung pada energi listrik pun itu tidak bisa dimanfaatkan karena butuh bahan bakar yang cukup. Tadi permintaan matahari solar cell itu menarik ya, bisa nggak disiapkan di sana. Nah, yang kedua yang menurut kita artinya saya sependapat ini sekali lagi mengatakan bencana ini tersebar gitu. Ada terjadi pada wilayah-wilayah yang pelosok-pelosok yang memang sulit untuk diakses oleh bantuan karena jalannya. Jadi kayak spot-spot seperti itu. Nah, langkah kedaruratan itu yang kita segera harus prioritaskan. Seperti saya katakan tadi, tiba-tiba ada banjir rob. Nah, itu kan sesuatu yang tidak diduga lagi. Kemudian kedua, ada potensi apakah BMKG menginformasikan nggak dalam beberapa hari ke depan ada potensi curah hujan yang besar. Itu perlu kita jaga. Jadi menurut saya sekarang kita siap antisipasi saja apa yang harus kita lakukan khususnya pada wilayah yang membutuhkan prioritas bantuan. Baik. Saya kembali mengarah ke Pak Bupati. Pak Bupati, kalau kita tadi sama-sama mendengar bahwa kondisi di Aceh Utara ini kembali terjadi banjirop, bahkan listrik belum menyala begitu ya. Berapa banyak di wilayah Anda ini juga terjadi kondisi serupa? Kalau masalah listrik, Mbak Tiara, itu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Giluas, sampai hari ini itu 7 kecamatan listriknya masih padam. Jadi semenjak awal kejadian banjir bandang, sampai hari ini listriknya masih padam. Sehingga ini juga sudah meresahkan masyarakat kita. Tapi satu sisi kita juga tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini, karena memang kondisi Kabupaten Giluas itu sulit untuk diakses. Pihak PLN sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin, kita melihat sendiri, tetapi memang kondisi jalan menuju Giluas itu memang sulit dilalui gitu, sehingga penanganannya cukup lambat. Artinya memang pembukaan akses ke Giluas itu adalah salah satu kata kunci barangkali untuk menormalisasi kondisi di Kabupaten Giluas. Karena saya pikir kalau jalan sudah normal semuanya akan normal gitu Mbak Tiara. Itu salah satu lokasi kita yang baru terjadi longsor kemarin sore, yang nampak di monitor di layar, itu di Kecamatan Putri Betung. Nah, kondisi ini terus berlanjut gitu Mbak Tiara. Makanya mungkin Bapak Menteri PU tadinya sudah menjamin seolah ini akan mendorong mobilisasi alat berat, penambahan alat berat ke titik-titik longsor di seluruh wilayah Kabupaten Giluas. Mudah-mudahan upaya ini bisa efektif dan mempercepat normalisasi Kabupaten Giluas gitu Mbak Tiara. Baik, yang terdekat Pak dalam waktu dekat ini ya, apa harapan yang disampaikan oleh warga agar segera direalisasikan oleh pemerintah?
Ya, tentunya yang namanya warga, kebutuhan pokok itu yang paling penting yang harus kita jaga sebagai pemerintah. Yang pertama adalah beras, kemudian yang kedua untuk gas 3 kilo. Karena bagi ibu-ibu rumah tangga, gas 3 kilo ini lebih penting dari segala hal apapun ya Pak Yayat. Jadi untuk itu mungkin kita dalam kesempatan ini mendorong pihak Pertamina itu bagaimanapun caranya agar memang BBM dan gas 3 kilo ini bisa terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Geluas. Saya pikir kita harus mengambil langkah-langkah konkret sehingga stok gas dan BBM tetap bisa tersedia di Kabupaten Geluas ini, Mbak Tiara gitu. Baik, tentu kita harapkan kondisi di Gayolo segera membaik, harapan-harapan warga segera didengar oleh pemerintah dan juga percepatan penanganan diwujudkan di wilayah Anda dan juga wilayah terdampak lainnya. Pak Suhaidi, terima kasih Pak Suhaidi telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya di sana dan juga terima kasih banyak Kang Yayat telah memberikan pandangannya kepada kami yang tentunya sangat bermanfaat. Sehat selalu Kang. Sama-sama.